Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Salam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin arsalahullah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi 'ardina taqdimi li hadzal fasl. نحن من مجموعة الأولى، أنا البيازمي. في مجموعة الأولى يتكون من أختي أنيدا زهرة وأختي أليا بطري سباغيا. ونحن سعيد بأن أكون هنا اليوم للمشاركة معكم معلومة مهمة ومثيرة حول المفعول المطلق. تتناول في هذه العرض فرصة لفهم المفعول المطلق بشكل أفضل واكتساب معرفة قيمة حوله. سنستكشف النحو وسنبحث في المفعول المطلق ونستنتج 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 بفهم أعمق. سيكون لدينا وقت لطرح الأسئلة وتبادل الأفكار في نهاية العرض، لذا لا تترددوا في المشاركة والطرح أو الاستفسارات قد تكون لديكم. دون أي تأخير إضافي، دعونا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang mengawali untuk pembahasan pertama kali ini Ana Al-Bihazimi untuk membahas tentang pengertian dari maf'ul mutlaq. Boleh share screen? Boleh di next. Aina huwa? Aina taqdim? Bentar Ustaz, kendala di share screen. Hmm.
Oke, Toib, syukron. Ukti Sofia, boleh di next. Oke, tadi sudah Ana paparkan bahwasanya uh, kelompok kami beranggotakan 3 orang, Ana Albi Azimi, lalu ada Ukti Ali Putri Subagi, lalu ada Ukti Adi Reza. Boleh next. Nah, untuk pembahasan maf'ul mutlak hari ini, dari kelompok kami akan membahas mengenai pengertian maf'ul mutlak, ada fungsi maf'ul mutlak, ada macam-macam maf'ul mutlak, serta ada hukum maf'ul mutlak. Boleh di next. Oke, pengertian dari maf'ul mutlak. Kami mengutip daripada Jurumiyah syarah dari Mukhtasar Jiddan, yaitu pengertiannya al-maf'ulul mutlaq wal ismu al-mansub alladhi yajibu thalisan fi tasrifil fi'li. Maksudnya adalah maf'ul mutlak adalah isim yang dinasabkan yang datang dari tasrif yang bagian ketiga. Jadi yang sama-sama kita ketahui bahwasanya tasrif itu awalan fi'il madi, fi'il mudhari, yang ketiga baru masdar. Nah, al-masdar yusamma al-maf'ulul mutlaq. Jadi masdar bisa dinamakan al-maf'ulul mutlaq. Jadi selanjutnya al-maf'ul mutlaq ini diambil daripada kata kerja fi'il, letaknya sesudah kata kerja yang fungsinya untuk menguatkan kata kerja. Lalu ada pengertian lain ataupun ya pembahasan lain mengenai pengertian al-maf'ul mutlaq, yaitu al-maf'ulul mutlaq huwa ismul hadas. Maksudnya adalah maf'ul mutlaq adalah isim yang menguatkan kejadian atau kata kerja. Boleh di next. Oke, selanjutnya untuk fungsi maf'ul mutlaq akan dijelaskan oleh teman saya. Persilakan. Ya, baik. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi maf'ul mutlaq. Fungsi atau penggunaan maf'ul mutlaq adalah untuk menegaskan makna kerja yang disebutkan sebelumnya, menjelaskan frekuensi terjadi pekerjaan, menjelaskan jenis pekerjaan, dan sebagai pengganti dari penyebutan fiilnya. Fungsi utama maf'ul mutlaq itu ada 3. Yang pertama untuk menegaskan makna fiil. Contoh, hafiztu darsa hifzan. Arti dari contoh yang pertama adalah aku sudah menghafal pelajaran tersebut dengan sangat hafal. Nah, bisa kita amati kata hifzon adalah maf'ul mutlaq itu sendiri yang berarti kan telah benar-benar menghafalnya gitu. Menegaskan kembali makna fiil yang telah disebutkan pada awal kalimat yaitu hafiztu. Kemudian contoh kedua ada wakallamallahu Musa takliman, yang artinya Allah telah berfirman kepada Nabi Musa secara langsung. Di sini dapat kita arti bahwa maf'ul mutlaknya itu ada di kata takliman, menegaskan kembali fiil sebelumnya yang telah disebutkan yaitu kalam. Kemudian ada yang fungsi yang kedua itu untuk menjelaskan frekuensi atau menyatakan bilangan sebuah peristiwa. Yang contoh pertama ada darabtuhu darbatan, yaitu artinya saya memukulnya itu sebanyak 1 kali pukulan. 1 kali pukulan ini sebagai maf'ul mutlaq, yaitu untuk menjelaskan berapa bilangan yang telah fiil yang telah dilakukan. Gitu. Yang contoh kedua ada akaltu aklatan, saya memakan sebanyak 1 kali suapan, yaitu menyebutkan banyaknya bilangan fiil yang telah dilakukan. Kemudian ada fungsi yang ketiga itu untuk menjelaskan jenisnya atau menjelaskan jenis pekerjaan yang telah dilakukan, yaitu contohnya ada fasbir sabran jamilan, yang artinya bersabarlah dengan kesabaran yang indah atau yang cantik begitu. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anda. Pembahasan selanjutnya ialah hukum-hukum maf'ul mutlaq.
Nah, yang pertama itu wajib dibaca nasab. Nah, hukum pertama ini, maf'ul mutlak wajib dibaca nasab mengharuskan untuk menggunakan tanda nasab atau tanwin pada maf'ul mutlak tersebut. Nah, contohnya pada kata ra'aituhu musra'an isra'an aziman. Nah, di mana tiga maf'ul mutlak ini, yang pertama ada musra'an, yang kedua ada isra'an, dan yang ketiga ada aziman. Nah, semuanya ini, semua maf'ul mutlak ini harus dibaca dengan tanda nasab. Nah, yang kedua itu adalah wajib jatuh sesudah amilnya andai untuk menguatkan. Nah, penjelasannya adalah, nah, pada hukum kedua ini menyatakan bahwa maf'ul mutlak itu wajib jatuh sesudah kata kerja atau amil yang mengiringinya, kecuali jika tujuannya itu adalah untuk menguatkan kata kerja tersebut. Jika maf'ul mutlak digunakan untuk menyatakan jenis atau bilangan, maka boleh jatuh sebelum atau sudah amil. Contohnya dalam kalimat pada PPT ini. Ijtahadta ijtihadan hasanan. Nah, maf'ul mutlaknya itu ijtihadan hasanan. Jatuh sesudah kata kerja untuk menguatkan makna usaha yang baik. Nah, contoh yang hukum yang ketiga itu adalah amil maf'ul mutlak boleh dibuang. Penjelasan untuk poin ini adalah mengizinkan untuk menghilangkan amil atau kata kerja dari maf'ul mutlak. Nah, jika maf'ul mutlak tersebut digunakan untuk menyatakan jenis atau bilangan dan ada indikasi atau konteks yang menunjukkan kata kerja tersebut, berarti maf'ul mutlak itu akan menjadi jawaban atas suatu pertanyaan. Contohnya itu pada contoh di bawah ini, ijtihadan hasanan. Nah, frasa ini adalah jawaban dari pertanyaan kaifa ijtahadta. Nah, kata kerja ijtahadta ini tidak perlu disertakan karena konteks itu udah jelas. Bisa di next page. Nah, yang kedua ini adalah pembahasan tentang macam-macam maf'ul mutlak. Untuk jenis maf'ul mutlak yang pertama yaitu adalah maf'ul mutlak lafzi. Maf'ul mutlak lafzi adalah maf'ul mutlak yang lafalnya sesuai dengan fi'ilnya. Penjelasan untuk poin ini adalah jenis maf'ul mutlak lafzi, lafalnya itu sesuai dengan kata kerja fi'il, kata kerja atau fi'ilnya yang mengiringinya. Nah, contohnya adalah ketika kata kerja atau fi'il dan maf'ul mutlaknya memiliki kata-kata yang serupa secara lafalnya. Misalnya itu adalah contoh yang ada di PPT ini, yaitu kota tuhu kotlan. Nah, di mana kata kerja kota tuhu dan maf'ul mutlaknya kotlan memiliki kesamaan lafal. Lalu untuk macam maf'ul mutlak yang kedua yaitu adalah maf'ul mutlak maknawi. Maf'ul mutlak maknawi adalah maf'ul yang mempunyai kesamaan dengan fi'ilnya dari segi maknanya. Nah, jenis ini adalah maf'ul mutlak yang memiliki kesamaan dengan kata kerja atau fi'il dari segi makna. Ini berarti maf'ul mutlak ini, maf'ul mutlak maknawi, mencerminkan atau memperkuat makna atau tujuan dari kata kerja tersebut. Nah, contohnya itu ada di PowerPoint ini, yaitu jalsatan qa'uda, di mana kata kerja jalsatan dan maf'ul mutlaknya yaitu qa'uda memiliki kesamaan dalam makna. Maksudnya itu adalah mengindikasikan bahwa subjeknya itu duduk dengan maksud atau tujuan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Albi Hazimi. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih, Mas Siti. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kesimpulan, di sini izin Ane untuk mengulas ya daripada al-maf'ulul mutlaq. Oke, kita kembali kepada pengertiannya. Pengertiannya yang tadi sudah disampaikan, bahwasanya pengertian ini sudah mencakup ke semuanya. Coba. Pengertian itu al-maf'ulul mutlaq wal ismu al-mansub alladhi yajibu thalisan fi tasrifil fi'li. Jadi pertama, maf'ul mutlaq ini adalah sebuah isim, al-ism. Nah, yang kedua itu adalah al-mansub. Maksud al-mansub ini apa? Hukumnya itu harus nasab. Nasab dengan apa biasanya? Nasab itu cirinya ya, ciri yang masyhur itu terkenal dengan fathah. Adapun ciri nasab lain ada yang banyak, ada yang dengan ya, ada dengan yang lain-lain gitu.
Jadi kita pakai dengan yang fathah. Contohnya kita ambil contoh itu doroba Zaidun dorban. Kita nggak fokus ke dalam doroba ataupun ke Zaidunnya, tapi kita fokus ke dalam dorbannya. Karena kita akan membahas al-maf'ul mutlaknya. Kenapa dorban ini disebut maf'ul mutlak? Karena dorban ini untuk menguatkan daripada fiilnya, yaitu doroba. Jadi artinya ini Zaidun memukul dengan pukulan yang keras ataupun satu pukulan gitu. Jadi untuk ibaratnya maf'ul mutlak ini adalah penguat, beda dengan maf'ul bih. Kalau maf'ul bih kan ibaratnya objek nih, doroba Zaidun al-kalba misalkan. Kita gabungin aja nih ketika ada maf'ul bih dan juga ada maf'ul mutlak atau masdar. Jadi doroba Zaidun al-kalba dorban. Nah, itu artinya adalah Zaidun memukul al-kalba dengan pukulan yang keras. Jadi kita fokus ke dalam dorbannya. Untuk hukumnya tadi sudah dijelaskan bahwasanya hukumnya nasab al-mansub alladhi yaji'u thalisan fi tasrifil fi'li. Itu ketika yaji'u thalisan fi tasrifil fi'li, itu posisinya ketika tasrif itu ketiga. Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya yang pertama itu fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga ini al-masdar. Nah, al-masdar yusamma al-maf'ulul mutlaq ketika itu menurut daripada jurumiyah. Di bab masdar itu dibunyikan babu hadal babul masdar wa yusamma al-maf'ulul mutlaq gitu. Untuk macam-macamnya, kita lanjut ke dalam macam-macamnya. Macam-macam maf'ul mutlaq bahwa kismani itu ada dua, kismani al-lafzi wa ma'nawi. Lafzi wa ma'nawi. Ada yang dengan lafaz dan dengan yang makna. Maksudnya apa nih yang dengan lafaz? Nah, ketika lafaz kita patokannya gini. Ketika al-maf'ul mutlaq lafaz itu ketika maf'ul mutlaq dan fiilnya sama, teman-teman. Jadi maf'ul mutlaq dan fiilnya sama. Ketika kita ambil contoh yang tadi itu. Dorobtuhu dorban. Nah, itu kan doroba dengan dorban ini sama-sama ambil kata fiilnya itu dari doroba, dari fiil madinya itu doroba. Jadi itu termasuk daripada lafzi. Akan tetapi kita punya akan tetapi fiil maf'ul mutlak ini punya yang maknawi juga, yang punya maknawi. Nah, itu kita ambil contoh jelas tuh qu'udan. Tadi maaf itu disalah, bukan pakai ta marbuthah ya, tapi pakai ta maftuhah. Itu jelas tuh qu'udan. Kenapa disebut maf'ul mutlaq maknawi? Karena jelas tuh dengan qu'udan itu berbeda dari segi lafaznya. Tapi dari segi maknanya mereka sama, itu sama-sama duduk, artinya duduk itu. Saya duduk dengan duduk yang nyaman, mungkin itu artinya, maaf kalau misalnya salah gitu. Terus ada contoh lain, waqumtu wukufan. Itu contoh lain untuk al-maf'ul mutlaq yang maknawi. Jadi maf'ul mutlaq ini ada dua macam ya, yang berlafaz dan juga maknawi gitu. Jadi untuk patokannya ketika lafaz itu fiil sama-sama lafaznya, baik fiil dengan maf'ul mutlaq itu sama lafaznya serta maknanya. Tapi ketika al-maf'ulul mutlaq maknawi itu lafaznya berbeda, tetapi maknanya tetap sama. Untuk hukumnya itu al-mansub, jadi nasab gitu teman-teman. Mungkin ini izin membacakan kesimpulannya berdasarkan ulasan yang sudah diuraikan di atas atau diuraikan tadi oleh teman-teman kami, maka dapat diputuskan bahwa maf'ul mutlaq ialah kalimat isim yang terbaca nasab yang berada pada urutan ketiga dari tasrifan fiilnya. Lalu maf'ul mutlaq berfungsi untuk mengindikasikan tiga hal, yakni menegaskan suatu tindakan, menyatakan bilangan tindakan, dan menyatakan jenis atau sifat tindakan. Lalu ada macam-macam maf'ul mutlaq, yaitu ada dua yang tadi Ane sempat paparkan, yaitu maf'ul mutlaq lafzi dan maf'ul mutlaq maknawi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilakan.
bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Mungkin dari Akhi Arya. Iya, dia mau nanya. Pertanyaannya, apa ya? Masih bingung di ini, di yang tadi pertama itu yang di fungsi maf'ul ya. Itu kan apa ya? Ada 3 kan ya. Ada yang untuk menjelaskan makna fiil, terus untuk menjelaskan frekuensi, terus untuk menjelaskan jenisnya. Nah, itu kalau di konteks kalimatnya itu masing-masingnya diperuntukannya apa ya, biar tahu bedanya itu si poin 1, poin 2, poin 3 itu gimana ya? Buat nentuin maf'ul mutlaknya sama. Tadi aneh juga masih bingung di ini yang macam-macam maf'ul mutlak, yang maf'ul mutlak maknawi. Itu kan di situ keterangannya maf'ul yang mempunyai kesamaan dengan fiilnya dari segi maknanya. Nah, itu maksud apa? Si fiilnya tuh gak harus sama apa ya? Ibarat kata gak harus sama kayak maf'ul mutlaknya. Jadi bingung sih, kan kalau di lafazi kan dia si fiil sama maf'ul mutlaknya berbentuknya sama. Tapi kalau maf'ul maknawi itu secara maknanya nanti nentuin kalimat itu gimana? Bingung. Apa ya, kata maf'ul mutlaknya itu yang dibingungin itu sih, Albi. Oke, Akhi Arya, mungkin izin langsung menjawab ya. Izin langsung menjawab. Yang pertama itu mengenai tadi fungsi maf'ul mutlak ya. Fungsi maf'ul mutlak yang sudah dipaparkan itu yang pertama untuk menegaskan makna fiil. Nah, kita kupas dulu nih satu-satu. Kita kupas dulu untuk menegaskan makna fiil. Ketika fungsinya itu untuk menegaskan makna fiil, bukan dipastikan sama sih, tapi dari segi lafaz dan maknanya sama. Contohnya yang tadi dipaparkan pada saat share screen ya. Itu contohnya hafiz darsa hifzan. Nah, kita fokus ke dalam fiilnya nih. Kita fokus ke dalam fiilnya. Fiilnya di sini hafazo. Nah, ketika kita mencari maf'ul mutlaknya, kita pertama yang kita harus cari, ada nggak sih di kalimat ini yang mirip hafazo setelah fiilnya? Ketika ada, nah kita patokannya gitu aja dah. Kita patokannya gitu. Kalau misalkan ada yang mirip benar-benar sama dengan fiilnya, itu adalah maf'ul mutlak. Ketika juga, nah itu yang pertama, ketika sama. Yang kedua, ketika hukumnya adalah mansub atau fathah. Posisi fathah ini bukan maf'ul bih ya, tapi fiil yang fathah ketika bukan fiil sih, tapi isim yang fathah dan sama posisinya untuk menguatkan si fiilnya. Itu untuk yang menegaskan makna fiil. Yang kedua, untuk menegaskan frekuensi atau menyatakan bilangan sebuah peristiwa. Lagi-lagi kita kelupas, ambil contohnya kali ini yang dorob tuhu dorbatan. Untuk dorob tuhu dorbatan itu kita dapat langsung menyimpulkan bahwasanya maf'ul mutlak ini adalah dorbatan. Kenapa? Karena yang pertama itu sama, maf'ul mutlak ini posisi sama dengan fiilnya. Yang kedua, dia itu hukumnya nasab, isim yang nasab untuk menguatkan fiilnya. Terus yang ketiga, kita ambil contoh jangan dorbatan, tapi dorob tuhu dorbata ini. Nah, kita ambil contoh dorbata ini. Kenapa dorbata ini kita bisa disebut sebagai maf'ul mutlak? Nah, ini termasuk daripada mansub juga, tapi mansubnya dengan iya. Karena apa? Karena tasniyah. Nah, itu jadi untuk pertama untuk apa ya? Untuk mengetahui gitu. Pertama kita harus tahu artinya dan posisinya. Bagaimana posisi daripada fiil ini, apa artinya? Terus juga kita harus mencari nih di sisi kalimat setelah fiil ini yang benar-benar sama dengan fiil ini untuk menguatkan fiil ini. Nah, itu termasuk daripada al-maf'ulul mutlaq. Mungkin itu Arya. Terus yang kedua tadi mengenai apa? Yang macam-macam maf'ul yang maknawi. Oh, oke. Al-maf'ulul mutlaq yang maknawi ya. Yang tadi sudah sempat Ane paparkan. Yang maknawi ini kan tadi yang lafzi kan insya Allah udah paham ya. Yang lafzi ketika
lafaz dan maknanya itu benar-benar sama. Kita ambil contohnya doroba Zaidun Dorban. Nah itu dorba sama dorban ini sama kan? Itu dari segi lafaznya. Akan tapi dari segi maknanya itu juga sama. Lalu kita berpindah nih pembahasan dengan al-maf'ulul mutlaq al-ma'nawi, yang maknawi. Nah, yang maknawi kita fokusnya maknawi. Maknawi ini adalah makna. Itu artinya kesamaan dalam maknanya. Nah, kita ambil contoh lagi. Kita ambil contoh. Jalastu qu'udan. Yang tadi itu jalastu qu'udan. Arti jalasa dengan qu'udan ini sama. Gimana cara kita tahu bahwasanya qu'udan ini adalah al-maf'ulul mutlak untuk menguatkan daripada jalasa? Pertama, kita harus tahu itu adalah isim. Qu'udan ini. Nah, ini artinya sama dengan fiilnya. Itu. Jadi posisinya adalah isim, terus qu'udan ini untuk artinya sama dengan fiilnya gitu. Terus yang kedua, untuk cara kita tahu bahwa dia adalah maf'ul mutlak, yaitu adalah ketika posisi dia nasab. Nah, itu. Intinya kita berpatokan bahwasanya al-masdar atau al-maf'ulul mutlak huwa ismul mansub. Huwa ismul mansub, yang pertama isim, yang kedua mansub. Yang ketiga ada alladhi yajibu thalisan fi tasrifil fi'l, atau untuk menguatkan, ibaratnya untuk menguatkan daripada fiilnya. Untuk posisi penguat ini sama lafaznya atau tidak, itu kembali lagi kepada macam-macam daripada al-maf'ulul mutlaknya. Mungkin itu. Oke, ya. Apakah jelas? Iya baik, terima kasih Albi. Oh iya, sama ini pengen mastiin juga yang poin 2 yang fungsi maf'ul itu berarti tulisannya tipe ya. Yang di sini kan sorob tahu dorbatan, harusnya dorob tahu ya. Yang mana? Yang poin 2 yang di fungsi maf'ul mutlak Ah, itu tipe ya. dorob apa? Yang ini kan di sini penulisannya sorob tuhu ya. Iya, Itu tipe berarti ya. iya sih harusnya Ah, ya. tipe. Aneh soalnya tadi lumayan puyeng di situ lihatnya. Sebenarnya dibilang tipe, kita juga bisa mengartikan ini tidak tipe ketika posisi kita dorob tu gitu. Dorob tu bukan dorob ta gitu. Sebenarnya ini tapi aslinya tipe sih. Itu akhirnya. Atau salah ketik bukan tipe. Oh iya, syukran Albi. Ya mungkin ada pertanyaan dari Masya Allah Al-Mahbub Akhi Yahya. Tafadhal. Ya, please. Baik, izin bertanya kepada kelompok satu. Eh, Mau tanya, misalkan contohnya wakalamullah Musa taklima. Nah, kalau ini yang mau ditanya itu tentang ikrob. Kan kalau misalkan Allah itu kan di situ ikrobnya fa'il marfu bid-dhamma adz-dzahira fi akhirih. Nah, lalu bagaimana dengan ikrob si maf'ul mutlaknya si taklima? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua itu dari contoh yang ke yang ada di PPT yang fungsi maf'ul mutlak kan di situ contoh ketiga fasbir sabaron jamila. Nah, di situ jamila di situ kedudukannya sebagai apa, kemudian i'rabnya seperti apa. Seperti itu. Pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih pada kelompok satu. Oke, syukron Akhi Yahya atas pertanyaannya. Mungkin untuk kali ini akan didiskusikan terlebih dahulu. Ustaz.
wa kallamallahu Musa takliman. Nah, i'rabnya apa? Sepemahaman kami akhi Yahya bahwasanya takliman ini kita ambil hukumnya itu ketika di dalam pengertiannya itu ismul mansub. Nah, itu takliman ini adalah setahu kami mungkin ya. Setahu kami mungkin itu fathatun zahira fi akhirih. Mungkin itu akhi Yahya. Mungkin ada sanggahan akhi atau pembenaran untuk Baik, terima kasih jawaban yang lengkap. ya. Untuk yang pertanyaan satunya masih diskusikan. Bentar. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Ukhti Alia Putri Subagia. Tafadhalin. Izin menjawab. Tadi kan pertanyaannya fasbir sabran jamilan. Jamilannya di sini penangkap kami sebagai itu tadi maf'ul mutlak. Dan dia itu sebagai difungsi untuk menjelaskan jenisnya. Dalam contoh fasbir sabran jamilan, jamilan ini kembali ke fasbir, kayak sabar itu seperti apa, sabar yang baik gitu. Dalam contoh lain, misalkan fahim jadarsa fahman syadidan. Fahman syadidan ini itu menjelaskan jenis fahman yang apa. Paham kita seperti paham, dan syadidan ini sebagai maf'ul mutlaknya itu sendiri. Begitu Adli. Apakah terjawab? Ini maaf, tanya lagi. Lalu apakah i'rabnya sama dengan yang sebelumnya gitu? I'rab kayak tadi Sobron Jamila terus Syadidan, apakah di situ i'rabnya sama dengan si sebelumnya itu? Oke, izin menanggapi ya. Untuk dari pendapat kami, untuk i'rabnya daripada yang fungsi yang ini, maksudnya fungsi yang jenis atau penjelas bagian ini itu menurut kami yang referensi yang kami cari itu i'rabnya sama mengikuti. Ketika dia tasniyah, dia itu harus mengikuti gitu. Ya, bisa itu yang dijelaskan oleh Prof. Aceh. Sobron jamilan, sifat jamilan ini sifat, sobron ini maf'ul mutlak. Mungkin dari pendapat Ane, sobron ini bisa dua kedudukan, ya mungkin Prof, atau jadi dua kedudukan itu jadi mausuf atau yang disifati Prof. Itu dari kami, akhi Yahya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan juga Profesor Aceh atas jawaban. Ya, sama-sama akhi. Mungkin ada lagi atau nggak ada lagi yang ingin bertanya? Kita tunggu ya, 15 detik. Oke, mungkin jika tidak ada lagi, kami tutup presentasi Nahu Salis dalam bab maf'ul mutlak untuk hari ini. Syukron
untuk ikhwah semua, terutama untuk Prof. Aceh dan Ustadz Hambali dan juga teman-teman sekalian yang udah menyimak dan membantu untuk presentasi pada hari ini. Dan mohon maaf apabila dari kelompok kami ada kesalahan baik perkataan, perbuatan maupun dari segala informasi yang kami dapat. Mungkin sekian, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazilan ala al-majmu'ah, ala taqdim al-jamil. Walakin faqat yani ahadukum alladhi indahu musyarakah aksar min ghairihim. Faqat akhi al-Bihazimi ya. Perasaan ada 3 ya. Anak atakib salah saya. Udah angun. Maaf. Bentar ya. Ya baik, syukran jazilan afan. Nahnu nastamir ya syukran jazilan ala taqdim lakin faqat wahid alladhi yusharik au yu'ti al-kalimah aksar min ghairiha wa huwa al-Bihazimi wal akhar kasir aksar sukutan. Banyak diamnya. Tadi kelompoknya tuh Albi, terus siapa lagi? Alia Putri wa Anida Zahra. Albi, terus Alia Putri, Alia ya, dan Anida Zahra. Nida Zahra. Baik. Saya tuh ada satu hal yang saya juga alhamdulillah ini dikonfirmasi dengan kelompok ini. Dengan pernyataan dia wajib ya si maf'ul mutlak itu jatuh setelah amilnya. Nanti tunjukkan ke saya referensinya ya. Karena saya tadi ada pertanyaan dari kuliah ini, apakah maf'ul mutlak bisa jatuh di depan mendahului amilnya. Nah, saya belum punya referensi saat itu. Maksudnya belum punya gambaran. Saya hanya bersandarkan pada maf'ul bih ya, karena ini kan maf'ul juga. Saya kira bisa. Ternyata ada definisi yang menyatakan setelah maf'ul mutlak itu harus jatuh setelah amilnya. Ya, ya nanti akhi boleh ditunjukkan ya nanti referensinya dari mana. Kemudian ini teman-teman paham nggak perbedaan antara maf'ul mutlak dan masdar? Teman-teman, ini ada perbedaan loh. Jadi jangan dipegang, dimakan mentah-mentah maf'ul mutlak sama dengan masdar. Enggak ya. Teman-teman tahu kan masdar ya? Ini kita tuh sebetulnya harus punya batu loncatan memahami maf'ul mutlak. Salah satunya itu ya memahami masdar gitu kan. Memahami fi'il fa'il gitu. Insya Allah teman-teman paham fi'il fa'il. Tapi apakah masdar teman-teman tahu? Sederhana saja. Saya panggil deh. Karena ini kurang interaktif, jadi saya panggil aja. Coba Eriza Rahmawati deh. Kalau yang nggak nampilin videonya saya panggil. Menunjukkan ada di sana nih. Halo Eriza. Tuh, Eriza diem nih. Kalau diem tuh berarti absen, teman-teman. Eriza nih. Oke.
Karena Eriza lama. Teman-teman nih, off kamera kalau ada uzur ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya sih on kamera, kita tuh udah mah jarak jauh, nggak di kelas. Off kamera pula lagi. Aduh, ini bagaimana kan gitu. Oke, kita panggil Randi sekarang. Nih Randi nih bagus nih logonya, logo Arab ini kelihatannya. Nah, itu Ustadz Aceng itu ada kisi-kisi. Randi, Randi ini sama kayak Eriza nih Randi nih. Ini teman-teman nih, perhatikan nih. Off kamera kalau ada uzur ya nggak apa-apa. Ya. Tapi tetap mengikuti kuliah. Kalaunya dipanggil diem aja, itu nggak mengikuti kuliah, sama dengan absen ya teman-teman ya. Oke, sekarang Sofi Andini. Sofi juga sama ya, ya Allah ya Robi teman-teman. Coba ke Aisyah sekarang, Aisyah. Ustaz, Aisyah ini gambar apa itu? baik Ustaz. Logonya. Gambar apa itu? Bulan? Ya Ustaz, itu bulan. Oke. Coba Aisyah, apa perbedaan masdar dan maf'ul mutlak? Ya, sebentar Ustaz. Ya, ya. Ini aja nggak usah baca-baca dulu teman-teman, langsung aja ya secara interaktif gitu, talk. Sedapat-dapatnya teman-teman, yang nggak tahu ya nggak apa-apa. Kamu juga masih belajar ya, nggak harus tahu semuanya. Tahu sedikit syukur, tahu lebih banyak ya alhamdulillah. Nggak tahu juga nggak apa-apa, nggak dipaksakan. Kita diskusi aja yang menarik. Teman-teman yang lain ya, kalaunya teman-teman tahu langsung aja ya, buka mic-nya, nggak harus dipanggil dulu. Izin menjawab Ustaz. Ah, ini Aisyah didahului Yahya, tapi nanti Aisyah juga ikut komentar ya setelah Yahya ini. Fadal, akhi. Masdar itu artinya isim ya dulu ala hadatsin mujarradin minaz zaman. Mm-mm. Terus, Eh, jadi dia suatu apa ya, isim yang menunjukkan sebuah kejadian tapi dia terlepas dari apa namanya, tidak terikat dengan waktu gitu. Terus apa eh, perbedaannya sama yang tadi udah disampaikan oleh Profesor Aceng, eh, masdar itu dia ya belum tentu maf'ul mutlak gitu. Tapi kalau maf'ul mutlak dia sudah tentu masdar karena kan dia bentuknya itu harus berupa masdar yang dimansubkan gitu. Itu penjelasan dari saya kurang lebihnya. ya syukron akhi Yahya ala al musyarakah. Karena Ustaz izin, Aisyah ini kurang semangat, apa lagi tidak sehat? iya Ustaz, baik, kurang sehat. Syafakillah ya. Coba jaribi. Amin. Syukur Ustaz. Iya, setuju sama pendapatnya ya bahwa maf'ul mutlak itu udah tentu masdar, tapi masdar belum tentu maf'ul mutlak. Kenapa? Karena masdar itu masdar, kalau maf'ul mutlak itu adalah masdar yang kemasukan amilnya gitu Ustaz, kalau sepemahaman Aisyah gitu aja. Ya, lumayan lah dari Aisyah ini. Oke, sebelum saya jelaskan perbedaan mafhum mutlak dan masdar, ada yang ingin kontribusi lagi? Silahkan. Kita enak ya dengerin pandangan gitu. Ini pandangannya seperti ini pandangan seperti ini. Itu menarik teman-teman. Yang dari Aisyah itu sudah bagus ya, dari Yahya juga sama. Atau ada lagi nih dari teman-teman yang ingin. Itu saya senang sekali ya. Ini kita tuh belajar tuh di kampus ya, itu kan
tidak hanya mencari ilmu teman-teman, tapi juga kita belajar dari sisi afeksi, dari sisi psikomotorik gitu-gitu. Salah satunya tuh banyak di diskusi seperti ini. Ya, silakan teman-teman. Nggak ada nih. Ya, nggak apa-apa nih teman-teman nih. Masdar itu kita baru ngomongin kata. Baru ngomongin kata. Ngomong kata tuh, pembahasan kata itu ada di sorof sebetulnya. Morfologi ya. Sementara maf'ul mutlak itu kita sudah ngomong konteks kalimat. Ya, kalimat. Jadi, dalam konteks kalimat, terus maaf ini saya sama Ana. Terus dalam konteks kalimat itu kita pengen mengungkapkan ya yang menegaskan kata kerja atau menjelaskan apa jenis kata kerja gitu ya, melengkapi satu makna yang pengen mengungkapkan fungsinya itu seperti itu, selalu menguatkan gitu ya. Kita baru memanggil masdar itu gitu ya. Nah, masdar dalam konsep kalimat ini itulah disebut maf'ul mutlak gitu ya. Jadi kita ngomong maf'ul mutlak itu ngomongin nahwu. Tapi kalau ngomongin masdar saja, kita baru ngomongin apa, teman-teman? Ngomongin sorof ya. Sorof itu ilmu yang membahas tentang kata atau morfologi. Sementara nahwu bicara tentang kalimat ya. Oke, seperti itu. Makanya Ustadz Aceng, maf'ul mutlak itu ya pasti masdar. Tapi masdar itu belum tentu maf'ul mutlak. Ya, masdar di depan ya bisa menjadi mubtada ya. Masdar ditaruh menjadi pelengkap dari mubtada menjadi khobar ya. Masih free karena kan masdar itu isim-isim juga gitu teman-teman ya. Iya, thayyib ya seperti itu. Terus itu jadi satu hal lagi teman-teman. Jadi kita ini sudah membahas maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu salah satu pembahasan nahwu yang levelnya tuh level level apa namanya mapan ya. Sebelum itu ini kan kita pahami kita sudah memahami yang dijelaskan dari penjelasan pemateri itu kan maf'ul mutlak itu masdar atau isim yang dibaca nasab. Ya. Tahu nggak nih alamat tanda nasab itu ada berapa? Alamat itu jangan diterjemahkan onwan ya teman-teman ya. Alamat di sini tuh tanda ya, tanda. Ditandai dengan harokat apa atau bukan harokat aja ya, harokat dan jenis tanda yang lainnya. Ditandai dengan apa teman-teman? Ini masih menanyakan di Nahwu 1 dan 2 nih teman-teman. Masih ingat gak tanda nasab itu ada berapa? Ada 5, Ustaz. Iya, ada 5. Apa itu? Nasbi khamsu alamatin. Al-fathatu wal alifu. Masya Allah. Apa sih? Ya, wal ya'u wal kasratu. Yang terakhir itu kalau nggak salah hasfun nun nih. Iya. Ini kayaknya Albi ini dari pesantren salaf ya? Nggak, Ustaz, ngaji keliling doang sama guru. Oh gitu. Ya berarti gurunya tuh keliling itu modelnya model pesantren salaf mungkin. Itu ada di pesantren salaf ya. Tapi nggak harus anak pesantren salaf ya teman-teman ya. Karena ini basic. Tanda-tanda atau alamatul i'rab itu basic sekali. Harus semuanya tahu teman-teman. Kita kalau belum tahu yang tadi ini, memahami materi ini tuh sulitnya naudzubillah min dzalik. Tapi kalau prasyaratnya sudah paham, apa itu masdar, apa itu tanda-tanda nasab, ringan sekali. Pahamnya tuh gampang. Nah, inilah yang disebut oleh psikologi perkembangan tuh namanya siapa lupa ya. Apakah ada Slavin, ada itu namanya zona proksimal.
Zona proksimal itu kita siap mendapat materi baru yang lebih tinggi karena sudah prasyarat sebelum-sebelumnya gitu-gitu. Tapi kalau teman-teman belum paham tuh alamatun nasbi, alamatul i'rab, sama apa itu masdar, stres teman-teman. Jadi terlalu banyak gitu yang harus dipahami. Jadi kalau teman-teman belum paham itu, tolong teman-teman habis ini pelajari ya alamatul i'rab sama ya masdar gitu ya. Jadi ada 5 ya, fathah kalau dia isim mufrad, kalau dia jamak taksir, kalau dia isim jamak taksir dan isim muannas salim ya fathah. Oh, maaf muannas salim pakai kasroh ya. Saya agak-agak. Tapi kalau sudah diaplikasikan sih mudah ya. Awalnya saya juga menghafal dulu. Tapi lama-lama hafalan yang tadi yang teknis itu jarang ya cara mengingatnya nggak lagi menghafal kayak gitu ya, nggak lagi menghafal secara teknis tapi sudah aplikatif ya. Pertama fathah. Fathah itu terjadi pada isim mufrad jamak taksir ya. Misalkan ya ini enaknya dicontohkan di maf'ul bih ya. Kalau di maf'ul mutlak memang agak susah mencari contoh yang pas ya. Misalkan dorob tuh dorobatin ya. Kita menggunakan dorobatin karena di situ jamaknya itu sebenarnya jamak mengikuti rumus isim jamak mu'annas salim ya karena menggunakan alif dan ta. Nah itu pakai kasroh kalau jamak taksir alif. Terus yang kedua ya kalau musanna atau tasniyah dan jamak mudzakkar salim ya. Dan satu lagi asmaul khamsah. Nah teman-teman yang kayak gitu-gitu teknis ya itu prasyarat harus tahu itu teman-teman. Makanya contohnya misalkan yang musanna tadi dorob tu dorbataini. Kalau misalkan dorob tu dorbatan wahidatan, nah itu kan satu kali. Kita menggunakan fathah, tapi dorob tu dorbataini. Nah kok nggak pakai alif? Ya, ini bukan lagi mufrad tapi musanna atau bermakna dua kali pukulan. Ya teman-teman ya, alamatun nasbi itu penting. Terus tadi yang terakhir ada minta i'rab. Ya memang di ilmu nahwu itu lekat dengan i'rab teman-teman. Kalau sudah ketahuan harokatnya ya itulah i'rabnya teman-teman. Jangan khawatir dan kita ungkapkan argumentasinya. Wakal yang ini nih, fasbir sabron jamila. Tadi sudah benar, cuman kok kenapa ragu-ragu si pematerinya. Tadi coba ulangi lagi deh. Albi kelihatannya tadi. Yang Yang Sobron i'rab. Jamila, Ukhti Heeh. Al Putri. Ustaz, Putri. Alia Alia Putri. ya. Alia, oh iya. Coba Alia, kayak apa tadi? Sobron Jamilan ini, Jamilannya itu sebagai apa tadi? Ini Ustaz, apa namanya? Memberitahu jenisnya gitu. Dari awal. Jangan jamilanya aja. Afan Ustaz, tadi pemahaman saya, Fasbir Sobron Jamilan, Jamilan ini sebagai eh, bentuk jenis sabar seperti apa yang harus dilakukan. Karena itu kan perintah Fasbir. Ya, maksud saya coba i'rab dari fasbir sobron jamila itu. Tapi tadi kayaknya ada yang mengikrab itu semuanya, bukan jamilanya aja. Ya Ustaz, Afan saya belum terlalu paham untuk i'rab yang itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu wajar ya, kita kan masih belajar.
Nah tuh. Ustadz Aceng tuh membantu. Syukron, Prof. Jadi kalau Bang Irok tuh pede aja teman-teman ya, jangan khawatir. Kan kita sudah tahu harokatnya ya, tinggal kita argumentasi aja tuh. Seperti itu ya teman-teman ya. Sobronnya itu maf'ul mutlak. Ya, sementara eh, itu ada dua kedudukan si sobronnya itu. Pertama, dia sebagai maf'ul mutlak. Yang kedua, dia sebagai manfut atau mausuf. Soalnya si kata sobron tuh disifati oleh Jamila. Jamilanya sebagai apa? Sifat. Yang namanya sifat itu ikut sama mausufnya dalam hal apapun, termasuk dari sisi i'rob ya. Muzakkar, muannas gitu-gitu ya. Terus si sobron ini amilnya mana? Amilnya mana? Alia, amilnya. Kan harus ada amilnya dong. Amilnya apa nih? Alia Putri Subagia dan Albi Hazimi dan Anida Zara. Amilnya mana? Amil. Amil itu si penyebab. Satu kata menduduki jabatan kata tertentu. Yang menjadi maf'ul mutlak itu ada sebabnya. Enggak. Kalau misalkan si masdar itu di depan kan enggak. Misalkan si master menjadi mubtada, amilnya lain. Nah, ini amilnya tuh mana nih? Fasbir nih. Ini bagus contohnya. Isbir ya Ustaz. Nah, iya, Alia Putri, coba apa tadi? Isbir. Iya, bagus. Alhamdulillah. Maksudnya apa tuh? Isbir tuh ya Alia. Maksudnya perintah untuk bersabar, Ustaz. Ya, kita nggak ngomongin arti ini, ngomongin teknis kata dari si nahwu. Sebelum teknis ke makna dari si makna. Izin coba Ustaz. Ya, ya. Tadi kan contohnya itu Fasbir, Sobron, Jamila. Nah, Fasbir ini itu kalau nggak salah fi'il amr ya Ustaz, untuk seruan untuk bersabar. Ya. Nah, fi'il amr ini dikuatkan dengan Sobron Jamila supaya sabarnya dengan apa nih? Gitu Ustaz. Jadi Iya. Jamila Tapi yes, tapi gabungan antara Albi dan siapa Al ya ini udah lumayan lah mendekati. Yang saya perlukan tuh amilnya itu adalah ya memang isbir. Kan kita rinci isbir itu fiil dan fa'il gitu ya. Kemudian setelah itu maf'ul mutlaknya tuh gitu ya teman-teman ya. Tahu nggak isbir fa'ilnya mana sekarang? mustatir, Ya, mustatir itu apa? tersembunyi. Ya itu terjemahnya. Apa itu maksudnya tuh? Terjemahnya mustatir memang tersembunyi. Nah, isbir fil amar. Bantu sama Ustaz Aceh. Syukran, Prof. Jadi teman-teman tuh jangan berhenti di kata mustatir. Jangan berhenti. Terus kejar. Berwujud itu teman-teman. Tapi ya memang tersembunyi. Pada hakikatnya berwujud. Yaitu kamu atau anta ya. Fa'ilnya itu di situ tuh anta teman-teman. Ya oke, paham ya. Itu mustatirnya tuh anta. Makanya fi'ilnya mana? Fi'ilnya itu sobaro. Bentuknya amar jadilah isbir. Nah, dalam isbir itu ada pelakunya atau fa'ilnya. Fa'ilnya itu anta. Nah, fi'il fa'il ini kemudian ada masdar di sana. Nah, masdarnya itu kan sobron. Sobron itu kan sama. Maksudnya fi'il sobaro, kemudian masdarnya kan sobro. Sobro di sana karena sesuai seperti fi'ilnya dari sisi
Dari sisi apa ya? Dari sisi tasrif ya, tasrif, maka dia sebagai maf'ul mutlak. Gitu ya. Jadi ingat teman-teman, kita itu kan maf'ul bih, maf'ul mutlak mirip-mirip teman-teman. Kan maf'ul bih itu fiil fa'il maf'ul bih gitu ya. Maf'ul mutlak juga sama, fiil fa'il, bedanya ini isimnya itu bukan isim yang bebas seperti maf'ul bih. Isimnya itu wujudnya adalah masdar gitu ya. Ingat ya, fiil fa'il juga sama. Saya bertanya nih. Misalkan apa ya? Misalkan akala tolibun tufahan. Akala tolibun tufahan. Tufahan ini amilnya mana teman-teman? Amil dari tufahan ini. Ayo teman-teman lah kita diskusi. Santai aja, salah juga nggak apa-apa. Amil, amil. Amil itu yang mempengaruhi. Kok bisa tufahan gitu. Akala Ustaz. Ya, akala. Akala semuanya juga boleh. Akala fiil fa'il itu yang mempengaruhi si tufah menjadi tufahan bacaannya gitu ya. Sementara kalau akala tolibun aklan. Nah, aklan di sini bukan lagi maf'ul bih, teman-teman, ya. Tapi maf'ul mutlak. Sekarang saya tanya, aklan ini amilnya mana? Akala Ustaz. Iya. Akala juga sama ya. Itu amil ya teman-teman. Amil itu yang mempengaruhi gitu. Maksud aceng nah tuh. Isbir fil amar, fa'ilnya adalah domir mustatir. Nah tuh, kan teman-teman Albi, teman Saud akhi Albi kan tadi bilang fa'ilnya adalah domir, benar. Domirnya mustatir, benar. Jangan berhenti di mustatir ya, sampai full. Nah tuh anta ketahuan. Karena dalam kalimat itu teman-teman, ingat dalam kalimat itu nggak keluar dari namanya subjek predikat gitu. Nah, setelah subjek predikat ini boleh apa? Apakah maf'ul bih, apakah maf'ul mutlak, apakah maf'ul li ajli gitu ya teman-teman ya. Nah, subjek predikat itu maksudnya si fi'il fa'il itu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman levelnya sudah level analisa yang lebih dalam lagi, yang namanya amil macam-macam, bukan hanya fi'il, bisa juga dari masdar, dari isim sifat gitu-gitu ya. Tadi kelompok lain sudah mengarah ke sana, tapi saya bilang ini idofi nih, ini tambahan aja sebagai wawasan, tapi kompetensi kita masih di tataran fi'il fa'il atau amil amil biasa, bukan amil yang levelnya level lebih dari itu gitu ya. Ya baik ya, syukron. Kemudian nih, coba teman-teman yang lain nih di kelas ini banyak diamnya nih, kecuali Akhi Albi aja nih. Teman-teman ayo ya bicara ya, jangan hanya sebagai penonton nih. Syifa Nadia, kemudian Sofia, Eriza juga sama siapa tadi? Ya, ikut ya teman-teman ya. Diana, terakhir dari Yahya juga nih. Wa kallamallahu Musa taklima. Ada yang ingin mengi'rab ini? Teman-teman ayolah ya, kita tuh seneng belajar dari percobaan gitu, dari eksperimen, dari kesalahan. Itu kalau dikasih tahu tuh kuat di otak teman-teman, daripada hanya menonton dan memahami. Ada yang ingin mencoba? Wa kallamallahu Musa taklima. Mumpung di sini ada saya dan Ustadz Aceng gitu, nanti diarahkan. Kalau dijelaskan langsung sama saya ya sayang banget teman-teman, tanpa jangan Albi dulu lah, yang lain dulu deh.
Waduh, ini bagaimana ini? Tapi teman-teman tuh sudah mengerjakan PR belum ya? Sudah mengerjakan di kuis? Di kuis ini? Udah Ustaz. Sudah mengerjakan teman-teman yang di kelas D ini sudah mengerjakan kuis ini belum nih? 3 nih. Ya Ustaz. Kelas ya? Kalau Ustaz. ya? Kok baru 29 ya? Besar. Sudah? Arya sudah selesai mengerjakan ini? Yang 3 itu ya, sudah. Sudah ya? Kok cuma 29 ya? Oh ya mungkin jumlahnya segitu ya. Muhammad Arya. Arya. Oh ya sudah ya Arya ya. Coba Arya dapat berapa Arya? Wah 100 ya. Ya mabruk lah. Masya Allah Arya, Masya Allah. Tapi kenapa di sini diskusinya pada diem sih? Nilainya 100 kok diskusinya diem semua. Harusnya mencerminkan dong. Coba ya, karena kan teman-teman udah paham tuh maf'ul mutlak tuh. Coba deh dipraktekkan. Wa kallamallahu Musa taklima, itu mudah sekali teman-teman. Kalau dapat 100 mah itu gampang. Saya kira teman-teman nilai 80. Kalau 80 bolehlah diragukan. Mengi'rab wa kallamallahu Musa taklima. Ini nilai 100. Ayo silakan. Amelia Oktaviani. Sofi Andini. Ini Sofi Andini tuh. Nah, Ustadz, Ngomong dia. Tadi kamu saya panggil-panggil, diam aja kemana? ya Ustadz saya tadi keluar bentar, maaf ya. Tuh kan, bener. Ya izin lah gitu Ustadz. Saya izin kamar mandi atau kemana ya. Ya Jadi, ampun Ustadz. jadi saya nggak ini saya sudah mencatat ini. Saya semua kegiatan saya catat semua. Coba Sofi Andini deh ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu bagaimana i'rabnya, Sofi? Itu sepanjang ayatnya atau satu aja Ya, Ustadz? sepanjang dong, Sofi. Kan kita Wa-nya, nahu. Ya, silakan. bismillah. Wa-nya wa mubtada atau ibtida. Oke, Mumtaz terus. Kalama fi'il madi. Ya, Allah lafaz jalalah fa'il marfu. Masya Allah terus. Musa maf'ulun bihi mansub. Taklima maf'ul mutlak. Itu keren banget tuh. Kenapa diam aja sih? Ya Allah teman-teman, kenapa harus dipaksa-paksa dulu? Ya Allah ya Robi, kalau misalkan begini kan enak. Jadi ini membuang-buang waktu gara-gara saya tuh nggak mau saya sendiri yang aktif kan gitu. Teman-teman lah dari sisi mahasiswanya begitu. Nanti ada namanya penilaian guru, penilaian edom. Apakah guru mendominasi? Nanti kan teman-teman jawabannya ya, itu artinya jelek itu edomnya. Ini makanya saya terus motivasi teman-teman, ayo berani. Karena dari situ tuh kita banyak dilatih dari sisi afektif, psikomotorik. Kalau ilmu mah kita bisa peroleh dari manapun. Ya, dari YouTube, dari buku, dari membaca, dari diskusi dengan dengan teman-teman, tapi dari si forum resmi ini dan teman-teman berani itu luar biasa. Saya tuh pernah di forum internasional teman-teman berbahasa Arab, dan waktu itu bahasa Arab saya pas-pasan. Waktu di Qatar University. Saya tuh usahakan ngomong di forum besar itu melatih saya supaya saya tuh orangnya kuat, karena perbedaan orang Asia, Afrika dan Amerika itu, khusus orang Asia tuh pemalunya luar biasa teman-teman. Pemalunya luar biasa orang Asia itu, takut disalahkan, takut keliru. Padahal setelah itu tuh
setelah keliru, setelah salah, emangnya hidup kita selesai? Justru dari situ kita makin meroket gitu teman-teman ya. Saya lihat teman-teman Eropa tuh pede-pede gitu ya, pede-pede. Orang Afrika apalagi pede-pede banget. Orang Asia, apalagi orang Indonesia, takutnya naudzubillah min dzalik ya. Saya ternyata Sofi Andi ini itu i'rabnya tadi itu mumtaz loh, 100%. 100% luar biasa. Nggak ada kesalahan sedikit pun. I'rab yang tadi tuh. Nah, kenapa harus dipaksa seperti itu dulu gitu teman-teman ya. Saya kira bukan Sofi Andini aja, teman-teman yang lain juga ya. Ya, jadi begitu. Kalama kan fi'il madi jelas. Ya, jadi yang Sofi sebutkan tadi itu i'rab secara singkat ya. Kalau mau diwujudkan fi'il madi kan mabniun ala fathi. Maksudnya ya fi'il madi itu ya fathah terus selama tidak muttasil dengan domir-domir ya. Kalau mutasil dengan domir nanti dia ada perubahan tuh. Tapi ini kan nggak ada mutasil dengan apapun. Wa kallamu Allahu di situ fa'il ya marfu'un bidommi. Kenapa domah? Ya karena mufrad. Yaitu kalau mau dijabarkan secara rinci ya. Tapi dari Sofi tadi sudah oke semua. Musa, Musa ini sebetulnya i'rabnya i'rab takdiri. Karena akhirannya itu alif ya, alif maksur maksurah atau ya alif alif maksurah ya, atau maksurah mamdudah dan mamdudah maksurah, aduh saya lupa, ini kayaknya maksurah ya. Prinsipnya sih dia takdiri eh, karena berupa alif begitu ya. Takdirnya itu fathah karena apa? Isim mufrad. Taklimanya inilah target belajar kita ya teman-teman ya. Taklima adalah eh, apa? Masdar kan, masdar yang jatuh setelah fiil fa'il ya, fiilnya itu kan fiil kalama. Kemudian masdarnya taklima, maka itu adalah maf'ul mutlak. Iya, oke. Oke, sekarang pertanyaan satu lagi nih. Masih wakalamul musa taklima tadi. Kira-kira jenis atau kira-kira kan maf'ul mutlak itu ada 3 fungsi. Kira-kira fungsinya tuh fungsi apa teman-teman di taklimanya itu? Takidul fi'il, Apa, Hamam? takidul fi'il. Ta'kidul fi'li. Iya, ya. Ta'kidul fi'li atau menguatkan fi'il. Terjemahnya tuh ya sama seperti benar loh gitu. Atau sesungguhnya bisa. Atau benar-benar Musa itu berbicara kepada Allah. Oh, Allah berbicara kepada Musa ya, balik ya. Jadi salah satu mukjizat Nabi Musa ya, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Ya, Toyib, Ikhwah itu ya dari saya dari diskusi ini. PR dari teman-teman itu tolong ya hafalkan atau pahami ya, pahami alamatun nasbi ini ya, alamatul i'rab secara umum. Mulai dari alamat i'rab rofa, nasab, jar dan jazm. Waktu saya MTS sih ya, MTS itu ada hafalan. Alamatul raf'i arba'atun wahia gitu. Ad-dhammatu wal fathatu ad-dhammatu wal alifu wal wawu wa nunu wa amma gitu-gitu dihafalin. Wa amman nasbu lahu berapa ya? Khamsu alamatin. Itu dihafal betul-betul. Iya. Oke, dari sini ada lagi pertanyaan, tafadhol ya ikhwah. Kalau nggak ada ini masih ada waktu nih. Kalau nggak ada nanti saya challenge lagi nih. Tapi
diharapkan challenge-nya yang berebut ya, jangan diem lama gitu membuang-buang waktu teman-teman ya. Ustadz, maaf Nah, izin bertanya, Ustadz. akhir-akhir nih, iya. Kan di bahan buku ajar yang ada di LMS itu ada contoh yang pertama maaf, tunadzimu as-sayro alat turuki tanziman muhakkaman. Nah, di situ dia masuknya ke takkidul fiil atau takkidu maknahu. Nah, kenapa dia bukan masuk ke jenis yang bayanu nau'ihi itu, Ustaz? Pertanyaan dari saya. Iya, 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 iya. Bentar ya. Nah, ini ya. Nama Ustaz yang contoh nomor 1 Nah, dan 2. ini ya bagus nih teman-teman untuk didiskusikan ini. Ini sudah nahu terapan ini teman-teman nih ya. Sudah nahu terapan ini luar biasa ini. Ustadz Aceng nih. Maksudnya ini satu karya yang luar biasa teman-teman. Mengimplementasikan nahu ke nahu terapan yang apa namanya bukan hanya konsep dan contoh ini tapi sudah terapan. Teman-teman sudah pada baca ini belum nih ngomong-ngomong nih selain Yahya nih. Ada yang udah baca ini? Ini penting teman-teman. Minimal teman-teman tuh baca kan mengerjakan soal kan dari sini nih semuanya. Apakah ada yang udah baca nih? Sofia udah baca ini Sofia. Tidak, Ustaz. Udah. Bagaimana menemui kesulitan? Kesulitannya maksudnya nerjemahin semuanya tuh gimana, Ustaz? Ya, semuanya apakah terjemah, apakah pemahaman. Sedikit sih, sedikit kesulitan. Coba nih Sofia baca ini nih. Gimana? Akhirannya dibaca ya. Akhiran katanya dibaca semua. Coba Sofia, pengen dengar. Izdadat hawadithus sayarati dia dan kabiron fisana watil akhirati. Masya Allah, Mumtaz Sofia. Ini Afan ya, akhi ya. Kita praktek dulu ke Arya sekarang. Coba Arya. Ntar Ustadz lagi ke distract dulu, ada yang bukan. Kenapa distract? Kalau gitu ke Putra dulu. Putra Maulana. Apa Ustaz? Yang di biruin Ustaz. Ya. Eh, Bentar Ustaz. Saya zoom Hmm, dulu, saya zoom. ya, ya, ya. Kelihatan. Yang ini sebentar. Kita lewati dulu deh. Kita fokus ke pembahasan kita aja. Hmm, coba yang ini. Yang Ya, yang ya. dibiruin baru itu. Yang ini aja. Oke. Kalau Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Fa'asra'at al-hukumatu ila wada'i qawanina tunazimus sayra ala turuqi tanziman eh,
apa nih? Muhkaman. Ya, Masya Allah, udah luar biasa itu, bagus ya. Bagus, akhi, syukron. Ya, tanziman muhakkaman, tapi nggak apa-apa. Nah, ini pertanyaannya Yahya ya. Ini kira-kira ada eh, kita dari mana ya? Dari Tunazimu dulu. Tunazimu ini Alia Zahra eh, dari sini ya, dari sini lebih dekat nih. Atau jangan kata Tunazimu deh. Tanziman di sini sebagai apa, Alia? Afan Ustaz masih kurang ngerti. Ah, oke. Bagaimana ya kalau kurang ngerti? Kalau gitu nanti Alia bisa belajar lagi ya tentang maf'ul mutlak ke teman-teman ya, ke teman-teman seperti Albi ya. Kalau gitu bagaimana ya? Ke Nur Anissa dulu deh. Ya, Ustaz. Mm-mm. Tanzimannya Mm-mm. maf'ul mutlak bukan? Ya, benar. Maf'ul mutlak. Tahu nggak kenapa maf'ul mutlak? Tadi tuh teman-teman amil tuh teman-teman. Ingat kata-kata amil tadi. Jadi kenapa ini tuh tanziman? Tanziman kan dibaca maf'ul mutlak. Ingat sama amilnya. Yang menyebabkan ini maf'ul mutlak tuh mana gitu. Itu namanya amil. Ya, Alia. Ini sudah saya batasi nih dari sini. Berarti amilnya mana? Boleh dibantu teman lainnya. Arya, amilnya mana Arya? Nazoma bukan Ustaz. Ya, apa? Apa tadi? Nazoma. Betul sih, tapi coba yang benar deh. Maksudnya apa nazoma tuh? Sebetulnya sudah mengarah nih. Tapi Ini ya tanzim. tanzim ya. Kalau tanzim malah jauh. Oke, coba ke Ainun. Tapi Sofia tadi yang baca tuh udah bener semua itu. Bukan Sofia tadi, siapa yang baca ya? Tadi yang Putra ya tadi baca ya. Kalau dari sisi bacaan sih bener semua, Putra tuh. Maksudnya salah sedikit di mahkaman tadi ya. Tapi itu secara nahwu sudah oke semua. Aduh, Ainun dulu, Ainun, coba Nun. Ya Ustaz. Ini amilnya mana? Yang menyebabkan ini dibaca maf'ul mutlak tuh mana? Tunazimu. Nah, bener. Ini, coba jelaskan. Itu tunazimu fi'il Ustaz. Fi'il. Mumtaz, lanjut, hebat. As-sayru itu fa'il gitu. Kalau Asya Asairu fa'il itu mustahil. Masa sih Asairu kita
pahami dulu sairu itu artinya apa. Kita belajar nahu tuh atau belajar tata bahasa tuh ingat dua hal teman-teman. Ingat sistem dan ingat perasaan antara dua itu. Jadi harus paham makna dan paham sistem. Gabungan antara sistem dan rasa ya. Belajar tata bahasa itu. Masakan jalan. Sairu tuh jalan teman-teman. Masa jalan mengatur kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau baca tunadimu asyaru ya bisa secara nahu, tapi secara arti itu kacau. Maf'ul bih Ustadz. Ya benar, failnya mana? Mustatir. Iya, apa itu mustatirnya? Kita harus tahu, jangan berhenti di mustatir ya. Takdiruhu huwa. Kalau huwa siapa ininya nih, wujudnya? Hiya Ustadz. Oke, hiya wujudnya apa? Iya sudah benar sih sampai hiya, tapi hiya ini siapa nih yang dimaksud hiya tuh? Ayo dikit lagi Ainun, bisa yakin, saya yakin deh. Hukuma Ustadz. Iya benar, kenapa ragu-ragu? Pastilah kesinilah. Ya, pasti kemana lagi coba? Cuman ini ya, yang mengatur ini lalu lintas, jalan-jalan ya pasti hukumah ya. Oke, berarti maf'ul bih. Terus ala tariqi. Jar majrur Ustadz. Iya dong. Itu aja. Kenapa mikir lama sekali, Ainun? Lanjut. Terus maf'ul mutlak. Nah, terus. Muhakaman itu jenisnya bukan Ustadz. Aduh, Saya nggak tahu kalau itunya Ustadz. udah belajar naat matut belum sih teman-teman tuh? Sudah Ustadz. Ya ini naat matut ini. Iya. Ya ini naat, ini matutnya, atau ini sifat, ini mausufnya. Oke, luar biasa teman-teman nih. Sudah paham nih artinya nih teman-teman. Kita cek di sini. Memang sih di penjelasan. Ya, ya. Nah ini. Tunadzimu asyara alat turuki tanziman muhakkaman. Ini litakid maknahu. Menguatkan makna ya. Maksudnya diatur dengan sangat teratur ya. Ini mungkin bisa juga litakidi makna karena ini sifatnya itu sifat yang apa ya, yang muhakkaman ya, yang apa, yang dia tuh sifat tapi tuh sifat yang mengarah ke mirip seperti nizam ya, nizam dengan hukum kan mirip ya. Tapi ini juga bisa nau juga ini ya sebetulnya mungkin. Jenisnya itu jenis yang muhakkam. Ya yang tertib ya, yang teratur. Ini kan dari sisi nizam dan hukum mungkin sama ya. Menegaskan perbuatan yang bagaimana ya. Tanziman muhakkaman ya. Kalau tanzimannya aja sampai di sini itu menegaskan litakidil fi'li ya. Nah, ditambah muhakkaman ini bisa nauk yang muhakkaman ya.
Nauknya itu nauk yang muhakkaman. Ya, mungkin itu teman-teman ya yang ini. Kalau berhenti di tanzimannya saja itu litakidil fi'li. Tapi kalau ada muhakkaman itu berarti nauk dari tanzimnya itu ya. Iya, mungkin ini nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Karena ada sifatnya ya, Yahya ya. Ya, ini sifatnya kita bisa analisa ini ya. Apakah sifatnya masih searah dengan arti dari tanzim ini ya. Ada juga yang sifatnya itu jauh, misalkan tanziman apa ya? Tanziman latifan. Ya, tapi ini kan tanzim muhakkaman. Kalau tanziman latifan ya peraturan yang sangat lembut bisa dilanggar. Nah, ini muhakkaman yang ketat ya, muhakkaman yang ketat yang teratur gitu ya. Peraturan yang teratur gitu ya ini ya. Lino karena ada sifatnya ya Ustaz Aceng ya. Ya ini sifat ke sifat sih, tapi saya agak ragu ini dari si makna ini mirip nazam dan hakam ini. Tapi saya cenderung kok ke linau gitu. Nah, nah ini nih yang ini menegaskan nih karena nih pakainya taman gitu ya Ustaz Aceng dan teman-teman nih. Taman. Sifat tapi sifat yang bukan sifat manaan jayidan gitu, taman ya, mutlakon. Itu nanti saya pelajari deh jenis-jenis isim sifat yang masuk ke maf'ul mutlak. Apakah dia tetap menegaskan, dia dari si makna itu menegaskan lagi juga. Jadi sempurna nih si apa sih larangannya ini, larangan yang sempurna gitu, yang mutlak. Halo. Tapi ini juga saya cenderung nauk juga nih karena dia ada sifatnya. Tapi kalau berhenti di manaannya aja ini kita tidak ragu lagi ini litakid ya. Tapi kalau di ini ada sifatnya tapi taman masalahnya ini. Ya, ini ada kemungkinan bisa penegasan juga. Tapi saya ada kecenderungan li nawal fi'li. Ya ini untuk bahan diskusi kita semua ya teman-teman ya. Ya syukron nih Akhi Yahya nih. Tapi Akhi Yahya bisa paham sampai sini ya. Prinsipnya teman-teman saya jelaskan. Yang kayak tantiman muhakkaman, manaan taman. Ini ada sifat setelah maf'ul mutlak atau setelah masdar. Tapi dari si makna tuh mirip. Apalagi taman ini adalah penegasan yang sifatnya umum ya. Bukan sifat yang khusus. Misalkan manaan kathiron gitu ya, banyak larangan. Nah itu jenis yang banyak. Nah kalau sifatnya begini saya perlu mempelajari lagi sifat-sifat yang masuk setelah masdar pada maf'ul mutlak itu, apakah dia tetap maf'ul sebagai penegasan. Sebentar ya teman-teman ya. Mana ini oh gitu, oke. Iya, lanjut ya. Atau jenis ya. Ini saya cenderungnya sih tetap jenis nih teman-teman. Meskipun dari si makna ada kecenderungan bisa berfungsi sebagai penegasan ya. Ya, Akhi Yahya mungkin seperti itu ya. Karena ini menyusun analisis ini juga saya yakin apa ya analisanya dalam ya. Kita tidak bisa segera sifatnya. Nah, itu keumuman. Linau juga ya tetap ya linau ya akhi ya, tapi saya nggak serta-merta langsung Ustadz Aceng, Afwan dan teman-teman sekalian, tapi saya cenderung ke nau ya, tapi ini jenis masdarnya seperti ini, jenis sifatnya seperti ini. Oke baik teman-teman ya, Akhi Yahya ya, itu syukron nih Akhi Yahya nih, bagus sekali ya. Jadi dari Akhi Yahya ini bisa ini nih kita nih bisa menganalisa lebih dalam ya.
Baik, Akhi Yahya, syukran. Kira-kira Akhi Yahya bisa menerima dengan penjelasan tadi. Sudah, Ustaz. Cukup. Ya, Terima jadi kasih atas jawabannya. jadi cenderungan kita adalah kenau, tapi kita jangan semerta langsung ini ya. Jangan semerta langsung korektif gitu. Oke, Toyib. Sudah jam segini. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum ditutup, teman-teman? Ya, Ustaz ya. Dari si makna, benar Ustaz, dari si makna bisa li takkid, tapi bisa juga linau ya, karena saya amati kok dari sisi makna kok cenderungnya kayak taman itu li takkid sekali gitu, tapi dia sebagai sifat ya. Iya. Iya, baik teman-teman sekalian, itu dari saya, dari kami ya. Qobla, alhamdulillah kita sudah mempelajari materi pertama ini. Tapi teman-teman jangan cukup di sini ya, teman-teman baca-baca. Dan saya amati ternyata teman-teman tuh pinter-pinter, tapi kenapa malu-malu ya? Teman-teman, ayolah ya kita diskusi ya. Jangan Albi mulu, Ayah Yahya mulu gitu ya. Ternyata Sofia, siapa tadi? Siapa tadi? Nur Anissa atau siapa ya? Siva ya, lupa. Tadi bagus sekali ya bacanya. Sofi ya, Sofi ya. Sofi luar biasa tadi bacanya benar. Putra juga sama. Ternyata setelah dipaksa bisa semua. Jangan nunggu dipaksa teman-teman ya minggu depan ya. Halo, ini diem semua nih. Iya gitu teman-teman Iya, jawab. Ustaz. Oke ya. Baik ya, syukran jazilan ala husni mutaba'atikum wa insyaallah nahnu nuqabilukum fi fursah al-ukhra fi muqabalah al-qadimah. Wa syukran jazilan Ustadz Aceng ala istishabikum ya Ustadz wa nunhi dirasa bihamdalah wa kifatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ustadz Aceng.